Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Pengertian kolera dan bagaimana penyakit ini menular. Kolera adalah salah satu penyakit infeksi yang paling dikenal dalam sejarah karena kemampuannya menyebar dengan sangat cepat dan menyebabkan kematian dalam waktu singkat bila tidak segera ditangani. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae, yang menyerang saluran pencernaan, terutama usus kecil. Bakteri tersebut menghasilkan racun yang memicu tubuh mengeluarkan cairan dalam jumlah besar melalui diare. Kondisi ini dapat menyebabkan dehidrasi parah bahkan hanya dalam beberapa jam. Secara umum, kolera dikategorikan sebagai penyakit berbasis lingkungan. Artinya, penyebarannya sangat berkaitan dengan kondisi sanitasi, kualitas air, kebersihan makanan, dan perilaku hidup masyarakat. Daerah dengan fasilitas sanitasi buruk, saluran air yang tercemar limbah, atau tempat-tempat yang mengalami bencana alam cenderung menjadi lokasi berkembangnya wabah kolera. Situasi ini pernah terjadi di berbagai negara, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap air bersih. Lalu bagaimana kolera menular? Penularan kolera terjadi melalui jalur fekal oral, yakni ketika bakteri dari tinja seseorang yang sudah terinfeksi masuk ke tubuh orang lain melalui mulut. Proses ini bisa terjadi melalui makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi. Misalnya, seseorang menggunakan air sumur atau sungai yang tercemar limbah manusia untuk memasak atau minum tanpa proses pemanasan yang memadai. Atau makanan disiapkan dengan tangan kotor yang telah bersentuhan dengan bakteri tanpa disadari. Bakteri Vibrio cholerae dapat hidup dalam air dalam waktu lama, terutama di suhu hangat. Pada perairan yang tercemar, bakteri ini berkembang dengan sangat cepat. Karena itu, kolera sering terjadi di daerah padat penduduk seperti perkampungan kumuh, pengungsian bencana, atau lingkungan yang tidak memiliki sistem pembuangan limbah yang memadai. Ketika banyak orang menggunakan sumber air yang sama untuk mandi, mencuci, dan minum tanpa pengelolaan yang baik, risiko penularan kolera meningkat tajam. Kolera tidak menular melalui udara atau percakapan biasa. Artinya, bersin atau batuk tidak akan menularkan bakteri ini. Namun, kontak dengan benda yang terkontaminasi tinja penderita bisa menjadi jalur penularan. Contohnya, gagang pintu, gayung, atau peralatan makan yang tidak dibersihkan dengan benar dapat membawa sisa bakteri. Bila seseorang menyentuh benda tersebut lalu memegang mulut atau makanan tanpa mencuci tangan, ia bisa tertular kolera. Setelah masuk ke dalam tubuh, bakteri Vibrio cholerae tidak langsung menimbulkan gejala. Mereka membutuhkan waktu inkubasi antara beberapa jam hingga 5 hari. Ketika mencapai usus kecil, bakteri mulai berkembang biak dan memproduksi racun yang disebut toksin kolera. Racun inilah yang menyebabkan sel-sel dinding usus mengeluarkan cairan dan garam tubuh secara berlebihan. Hasilnya adalah diare hebat yang sangat encer seperti air beras, salah satu ciri khas kolera. Hal ini berbeda dengan diare biasa yang disebabkan oleh makanan atau minuman yang tidak cocok. Pada kolera, tubuh mengeluarkan cairan dalam jumlah ekstrim, bahkan bisa mencapai 1 liter per jam pada kasus berat. Inilah sebabnya kolera sangat berbahaya, terutama bila tidak segera diberikan cairan pengganti. Tanpa perawatan, pasien dapat mengalami dehidrasi parah, syok, bahkan kematian. Menariknya, tidak semua orang yang terinfeksi bakteri kolera akan menunjukkan gejala. Sebagian orang hanya mengalami diare ringan atau bahkan tidak menunjukkan gejala sama sekali. Namun, mereka tetap bisa menyebarkan bakteri melalui tinja. Kondisi inilah yang membuat kolera sulit dikendalikan, terutama di daerah dengan kebersihan yang kurang baik. Meskipun dunia medis sudah mengalami banyak kemajuan, kolera tetap menjadi ancaman kesehatan di berbagai negara. Penyebabnya adalah kombinasi dari beberapa faktor, seperti kurangnya akses air bersih, sanitasi buruk, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang kebersihan. Di daerah yang mengalami bencana seperti banjir, gempa, atau konflik sosial, sistem sanitasi biasanya rusak sehingga memicu peningkatan kasus kolera. Selain itu, mobilitas manusia yang tinggi membuat penyebaran penyakit lebih mudah terjadi. Seseorang yang membawa bakteri tanpa gejala bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berpotensi memicu kasus baru di wilayah berbeda. Memahami apa itu kolera dan bagaimana penyakit ini menyebar sangat penting, terutama untuk mencegah terjadinya wabah. Penularan penyakit ini sebenarnya sangat bisa dicegah dengan menjaga kebersihan diri, sanitasi lingkungan, serta memastikan suplai air tetap bersih. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat mengambil langkah pencegahan lebih cepat dan lebih tepat. Penyebab dan faktor risiko kolera.
Kolera adalah penyakit yang muncul akibat infeksi bakteri Vibrio cholerae, terutama dari serogrup O1 dan O139 yang mampu menyebabkan wabah. Untuk memahami penyakit ini secara menyeluruh, penting untuk mengetahui bagaimana bakteri tersebut dapat berkembang, apa saja penyebab munculnya kasus kolera, dan faktor risiko apa yang membuat seseorang lebih rentan terkena penyakit ini. A. Penyebab utama kolera, bakteri Vibrio cholerae. Bakteri Vibrio cholerae hidup di lingkungan berair. Mereka dapat tumbuh pada air tawar maupun air laut, terutama yang telah terkontaminasi oleh limbah manusia. Dalam kondisi tertentu, bakteri ini bisa bertahan hidup lama, bahkan berbulan-bulan. Pada saat lingkungan mendukung seperti suhu hangat dan sumber nutrisi dari bahan organik di air, bakteri berkembang biak dengan cepat. Penyebab paling langsung dari kolera adalah ketika seseorang mengonsumsi sesuatu yang mengandung bakteri ini. Kontaminasi biasanya berasal dari 1. Air minum yang tidak bersih, seperti air sumur dangkal atau sungai yang tercemar tinja. 2. Makanan yang dicuci dengan air kotor, terutama sayuran mentah. 3. Makanan laut mentah atau setengah matang, seperti kerang, tiram, atau ikan dari perairan tercemar. 4. Peralatan makan atau tangan yang kotor, terutama jika tidak dicuci dengan sabun setelah buang air besar. Setelah masuk ke dalam tubuh, bakteri bergerak menuju usus kecil dan mulai mengeluarkan toksin yang menyebabkan keluarnya cairan tubuh secara besar-besaran. Dalam beberapa kasus, bakteri dapat mencapai jumlah yang sangat tinggi hanya dalam waktu beberapa jam. B. Lingkungan sebagai pemicu utama. Kolera tidak muncul begitu saja. Penyakit ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di sekitar manusia. Beberapa daerah memiliki risiko lebih tinggi karena sanitasi yang buruk. Air limbah yang tidak diolah dengan baik dapat mencemari sumber air minum. Ketika masyarakat menggunakan air tersebut untuk memasak, mencuci, atau minum, risiko tertular kolera meningkat tajam. Selain itu, daerah pesisir atau daerah yang penduduknya banyak mengonsumsi makanan laut berisiko lebih tinggi. Vibrio cholerae secara alami banyak ditemukan pada plankton dan organisme laut kecil lainnya. Bila kerang atau seafood diambil dari perairan yang terkontaminasi dan tidak dimasak dengan benar, bakteri dapat masuk ke tubuh manusia. C. Faktor risiko yang meningkatkan kerentanan. Tidak semua orang memiliki tingkat risiko yang sama terhadap kolera. Beberapa faktor dapat membuat seseorang lebih cepat tertular atau mengalami kondisi lebih parah, antara lain. 1. Sanitasi dan kebersihan yang buruk. Ini adalah faktor paling umum dan paling berbahaya. Di lingkungan padat penduduk yang sulit menjaga kebersihan, seperti pemukiman kumuh atau daerah pengungsian, kolera dapat menyebar dengan sangat cepat. Air kotor digunakan untuk banyak kebutuhan dan fasilitas toilet seringkali tidak memadai. 2. Kurangnya akses air bersih. Tidak semua daerah memiliki akses ke air minum yang aman. Banyak keluarga masih menggunakan air sumur dangkal atau sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Jika sumber air tersebut tercemar limbah manusia, risiko kolera meningkat drastis. 3. Kebiasaan tidak mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun setelah buang air besar dan sebelum makan adalah tindakan sederhana namun sangat penting. Namun, banyak orang masih menganggapnya sepele. Kebiasaan ini menjadi salah satu penyebab bakteri berpindah dari tinja ke makanan. 4. Konsumsi makanan mentah atau tidak matang. Sayuran mentah yang dicuci dengan air kotor dan makanan laut yang tidak dimasak sempurna dapat menjadi sumber bakteri. Pada beberapa daerah, kebiasaan makan ikan mentah sangat memengaruhi tingginya kasus kolera. 5. Sistem imun yang lemah. Orang dengan sistem kekebalan tubuh rendah, seperti anak-anak, lansia, atau penderita penyakit kronis, lebih rentan mengalami komplikasi parah bila terinfeksi kolera. 6. Malnutrisi. Gizi buruk membuat tubuh lebih sulit melawan infeksi. Pada anak-anak, kondisi ini membuat kolera lebih cepat berkembang menjadi dehidrasi berat. 7. Tinggal di daerah endemis kolera. Beberapa wilayah di dunia memiliki kasus kolera hampir setiap tahun. Orang yang tinggal di daerah ini memiliki risiko lebih tinggi, terutama jika terdapat musim hujan atau banjir yang mencemari air bersih. D. Faktor musiman dan bencana alam. Kolera sering meningkat pada musim hujan atau saat terjadi banjir. Air yang meluap membawa limbah ke sungai dan sumur, membuat bakteri mudah menyebar. Begitu pula pada situasi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, atau konflik daerah. Infrastruktur air dan sanitasi sering rusak sehingga masyarakat harus bertahan dengan kondisi yang tidak higienis. Memahami penyebab dan faktor risiko kolera sangat penting sebagai langkah pertama pencegahan. Kolera bukan hanya masalah medis, tetapi juga masalah kebersihan lingkungan, edukasi, dan akses terhadap air bersih.
Dengan mengetahui apa saja yang membuat seseorang berisiko tinggi tertular, masyarakat dapat lebih waspada dan mengambil langkah perlindungan sejak dini. Gejala kolera yang perlu diwaspadai. Kolera adalah penyakit yang memiliki gejala khas dan dapat berkembang sangat cepat. Pada sebagian orang, kolera mungkin hanya terlihat seperti diare biasa. Namun, pada kasus yang lebih berat, gejalanya bisa memburuk dalam hitungan jam sehingga memerlukan penanganan medis segera. Memahami gejala-gejala kolera sangat penting agar seseorang dapat segera mencari pertolongan sebelum timbul komplikasi lebih parah yang dapat berakibat fatal. A. Perkembangan gejala, cepat dan tidak terduga. Setelah seseorang terpapar bakteri Vibrio cholerae, gejala tidak selalu muncul secara langsung. Masa inkubasi penyakit ini cukup singkat, mulai dari beberapa jam hingga 5 hari. Banyak kasus menunjukkan gejala dalam 24-48 jam setelah terinfeksi. Namun, karena perkembangan penyakit ini sangat cepat, kondisi seseorang yang awalnya tampak sehat dapat berubah drastis dalam waktu singkat. Beberapa orang mungkin hanya mengalami gejala ringan, bahkan tidak menyadari bahwa mereka terinfeksi. Namun, mereka tetap dapat menularkan bakteri melalui tinja. Pada kelompok lainnya, gejala muncul sangat cepat dan intens, seringkali membuat penderita tidak mampu beraktivitas normal. B. Diare encer, tanda paling khas kolera. Gejala utama yang paling mudah dikenali dari kolera adalah diare yang sangat encer, sering digambarkan seperti air cucian beras karena tampak keruh, pucat, dan tidak berwarna kecoklatan seperti diare umumnya. Diare ini biasanya terjadi dalam jumlah besar dan terus-menerus, bahkan bisa mencapai 1 liter per jam pada kasus berat. Diare ini tidak disertai rasa mulas yang kuat seperti pada beberapa jenis penyakit pencernaan lainnya. Penderita mungkin merasa perut tidak nyaman, tetapi dorongan untuk buang air besar biasanya datang tiba-tiba dan tanpa peringatan. Karena jumlah cairan yang keluar sangat besar, tubuh dengan cepat kehilangan cairan dan elektrolit. C. Muntah berulang. Selain diare, penderita kolera juga sering mengalami muntah mendadak. Muntah pada kolera tidak selalu didahului rasa mual yang kuat. Banyak penderita menggambarkannya seperti tiba-tiba ingin memuntahkan semua isi perut tanpa tanda-tanda sebelumnya. Cairan muntahan biasanya bening atau kekuningan, dan sering terjadi setelah penderita minum air atau larutan apapun. Muntah berulang semakin mempercepat terjadinya dehidrasi karena tubuh tidak hanya kehilangan cairan melalui diare, tetapi juga melalui muntah. Pada anak-anak, kondisi ini membuat mereka lebih cepat mengalami syok. D. Tanda-tanda dehidrasi berat. Gejala kolera yang paling berbahaya bukan sebenarnya pada diare atau muntahnya, melainkan dehidrasi berat yang sangat cepat terjadi. Dehidrasi dapat muncul hanya beberapa jam setelah gejala pertama timbul. Beberapa tanda dehidrasi parah antara lain: rasa haus yang ekstrim, kulit menjadi kering dan keriput, terutama pada tangan dan kaki, mata tampak cekung, mulut dan lidah terasa sangat kering, nadi cepat dan lemah. Kelelahan atau tubuh terasa sangat lemas. Kram otot, terutama pada kaki, akibat hilangnya elektrolit. Jumlah urin sangat sedikit, bahkan bisa tidak keluar sama sekali, retensi urin. Pada bayi dan anak kecil, tanda dehidrasi bisa berupa menangis tanpa air mata, ubun-ubun yang cekung, atau rewel terus-menerus. Jika dehidrasi tidak segera ditangani, penderita dapat mengalami syok hipovolemik, yaitu kondisi gawat darurat ketika tubuh kehilangan terlalu banyak cairan sehingga aliran darah menjadi sangat rendah. Bila tidak ditangani, kondisi ini dapat menyebabkan kematian. E. Penurunan tekanan darah dan detak jantung meningkat. Karena banyaknya cairan dan elektrolit yang hilang, tubuh berusaha mempertahankan fungsi organ dengan menaikkan kecepatan detak jantung. Namun, tekanan darah justru turun drastis. Hal ini biasanya terlihat pada penderita yang sudah mengalami diare dan muntah selama beberapa jam. Pada situasi seperti ini, pertolongan medis harus diberikan segera sebelum kondisi semakin memburuk. F. Gejala pada anak dan lansia biasanya lebih berat. Anak-anak dan lansia adalah kelompok yang paling rentan terhadap kolera. Tubuh anak kehilangan cairan lebih cepat dibanding orang dewasa, sehingga mereka lebih mudah jatuh pada kondisi dehidrasi berat. Pada anak-anak, gejala tambahan seperti demam, kejang, atau kantuk berlebihan dapat muncul. Sementara itu, lansia yang memiliki kekebalan tubuh lebih lemah cenderung mengalami komplikasi lebih cepat. G. Kasus tanpa gejala tetap berbahaya. Menariknya, sekitar 75% orang yang terinfeksi Vibrio cholerae tidak menunjukkan gejala. Namun, mereka tetap mengeluarkan bakteri dalam tinja selama beberapa hari atau bahkan minggu. Orang tanpa gejala ini menjadi salah satu penyebab sulitnya mencegah penyebaran kolera, terutama di daerah padat penduduk. Karena mereka merasa sehat,
Mereka mungkin tidak berhati-hati dalam menjaga kebersihan, sehingga bakteri dengan mudah mencemari air atau makanan yang digunakan banyak orang. Gejala kolera memiliki pola yang sangat khas dan dapat memburuk dalam waktu singkat. Oleh karena itu, masyarakat harus memahami tanda-tandanya agar dapat segera mencari bantuan medis. Kolera tidak boleh dianggap sepele, terutama ketika diare sudah berlangsung beberapa jam dan diikuti muntah serta tanda-tanda dehidrasi. Semakin cepat tindakan dilakukan, semakin besar peluang penderita untuk sembuh total tanpa komplikasi serius. Penyembuhan dan penanganan kolera. Kolera adalah penyakit yang berbahaya, namun kabar baiknya, kolera dapat disembuhkan dengan cepat jika penderita mendapatkan penanganan yang tepat dan segera. Kunci utama penyembuhan kolera adalah mengganti cairan tubuh yang hilang dalam waktu sesingkat mungkin. Pada bagian ini, kita akan membahas secara lengkap bagaimana kolera ditangani, langkah-langkah penyembuhan, serta prinsip dasar yang harus dilakukan agar penderita dapat pulih sepenuhnya. A. Mengapa penanganan kolera harus cepat? Pada kolera, keseimbangan cairan tubuh terganggu secara ekstrim. Diare dan muntah yang terjadi berulang kali membuat tubuh kehilangan tidak hanya air, tetapi juga elektrolit penting seperti natrium, kalium, dan bikarbonat. Bila cairan tidak segera diganti, penderita bisa mengalami dehidrasi berat dalam hitungan jam. Dehidrasi adalah masalah utama yang menyebabkan kematian akibat kolera. Karena itu, semakin cepat penderita mendapatkan cairan pengganti, semakin besar peluang untuk pulih tanpa komplikasi. Dalam banyak kasus, penderita yang mendapatkan penanganan medis dalam waktu 24 jam dapat pulih sepenuhnya. 1. Terapi rehidrasi oral, Oral Rehydration Solution (ORS). Pengobatan utama dan paling penting bagi penderita kolera adalah cairan rehidrasi oral, atau lebih dikenal sebagai oralit. Oralit adalah larutan garam dan gula yang dirancang untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. B. Mengapa oralit sangat efektif? Larutan oralit mengandung komposisi yang tepat untuk membantu penyerapan cairan di usus. Gula dalam oralit membantu tubuh menyerap garam, dan garam membantu tubuh menyerap air. Kombinasi ini membuat cairan lebih cepat masuk ke dalam aliran darah. Pada kasus kolera ringan hingga sedang, pemberian oralit dapat menyelamatkan nyawa. Dalam banyak wabah di dunia, 80% penderita kolera dapat sembuh hanya dengan terapi oralit. C. Cara pemberian oralit. Berikan secara bertahap, tetapi sering. Jika penderita muntah, tunggu beberapa menit dan berikan kembali sedikit demi sedikit. Anak-anak membutuhkan pengawasan agar cairan tetap masuk. Dalam keadaan darurat, bila oralit tidak tersedia, larutan gula garam sederhana bisa dibuat di rumah. 1 liter air matang, 6 sendok teh gula, setengah sendok teh garam. Larutan ini tidak sekuat oralit, tetapi dapat menjadi pertolongan pertama yang sangat penting. 2. Terapi cairan infus. Pada kasus dehidrasi berat, oralit saja tidak cukup. Penderita membutuhkan cairan infus agar cairan dapat masuk lebih cepat ke dalam tubuh. Biasanya dokter memberikan infus jenis ringer laktat atau cairan elektrolit lainnya. Infus sangat penting bagi penderita yang tidak mampu minum karena muntah terus-menerus. Sudah kehilangan banyak cairan dalam waktu singkat. Mengalami syok, tekanan darah rendah, atau denyut nadi lemah. Anak kecil dan lansia yang kondisinya cepat memburuk. Di fasilitas kesehatan, tenaga medis akan memantau tekanan darah, nadi, dan jumlah urin untuk memastikan cairan cukup. 3. Antibiotik, peran penting, tetapi bukan yang utama. Banyak orang mengira kolera hanya bisa sembuh dengan antibiotik. Padahal, antibiotik bukan pengobatan utama, melainkan tambahan untuk mempercepat penyembuhan. Antibiotik diberikan untuk mengurangi jumlah bakteri di usus, memperpendek durasi diare, mengurangi jumlah cairan yang hilang, mengurangi risiko penularan ke orang lain. Beberapa jenis antibiotik yang sering digunakan antara lain doxycycline, azitromisin, eritromisin, ciprofloxacin. Pemilihan antibiotik tergantung pada usia, kondisi pasien, serta pola resistensi bakteri di wilayah tersebut. Pemberian antibiotik harus dilakukan oleh tenaga medis, bukan sembarangan. 4. Pemberian suplemen dan elektrolit tambahan. Selain cairan, tubuh juga kehilangan elektrolit penting, terutama kalium. Kekurangan kalium dapat menyebabkan kram otot, kelemahan, dan gangguan irama jantung. Oleh karena itu, pada beberapa kasus penderita diberikan suplemen kalium, zinc, seng, terutama untuk anak-anak. Makanan cair yang mudah diserap tubuh.
Zinc terbukti dapat mempercepat penyembuhan diare dan meningkatkan daya tahan tubuh anak. 5. Perawatan di rumah setelah kondisi stabil. Setelah diare mulai berkurang dan penderita sudah tidak dehidrasi, perawatan bisa dilanjutkan di rumah dengan beberapa langkah. Minum banyak air atau oralit bila gejala muncul kembali. Makan makanan lembut seperti bubur, sup bening, nasi, pisang, dan roti. Hindari makanan berlemak dan minuman bersoda. Jaga kebersihan makanan dengan baik. Pastikan penderita cukup istirahat. Pemantauan gejala sangat penting, terutama pada anak-anak, karena kolera dapat kembali kambuh jika cairan tidak cukup. 6. Tanpa penanganan, kolera dapat berakibat fatal. Jika tidak ditangani, kolera dapat menyebabkan shock hipovolemik, ketidakseimbangan elektrolit, gagal ginjal, kematian dalam waktu 6-12 jam pada kasus berat. Namun, dengan penanganan tepat, tingkat kematian kolera bisa ditekan hingga kurang dari 1%. Penyembuhan kolera membutuhkan kombinasi antara terapi cairan, antibiotik jika diperlukan, serta pemantauan medis. Inti dari semua penanganan ini adalah mengganti cairan tubuh dengan cepat. Meskipun tampak mengerikan, kolera adalah penyakit yang sangat bisa disembuhkan ketika masyarakat mengenali gejalanya dan segera mencari bantuan medis. Cara mencegah kolera dan upaya perlindungan diri. Kolera adalah penyakit yang sangat berbahaya, tetapi sekaligus sangat mudah dicegah bila masyarakat memahami cara penularannya dan menerapkan langkah-langkah perlindungan yang tepat. Pencegahan kolera tidak hanya bergantung pada tenaga kesehatan, tetapi juga pada kebiasaan sehari-hari, kebersihan lingkungan, makanan, dan akses terhadap air bersih. Pada bagian ini, kita akan membahas berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran kolera serta langkah-langkah penting yang harus diambil pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. 1. Pentingnya air bersih sebagai kunci utama pencegahan. Air adalah sumber kehidupan, tetapi bisa menjadi sumber penyakit bila tidak dikelola dengan baik. Pada kolera, air adalah media utama penyebaran bakteri Vibrio cholerae. Karena itu, akses terhadap air bersih merupakan pencegahan terpenting. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan air tetap aman adalah merebus air sebelum diminum. Merebus air hingga mendidih minimal 3-5 menit adalah cara paling efektif untuk membunuh bakteri penyebab kolera. Air yang sudah direbus harus disimpan dalam wadah tertutup agar tidak terkontaminasi ulang. Menggunakan air dalam kemasan atau air galon yang terpercaya. Jika memungkinkan, gunakan air minum kemasan dari pabrik terpercaya. Namun, tetap pastikan segelnya belum dibuka atau bocor. Menyaring air bila tidak ada pilihan lain. Di daerah pedesaan atau lokasi bencana, air mungkin keruh. Menyaring air melalui kain bersih dapat membantu mengurangi kotoran sebelum air direbus. Menjaga kebersihan tempat penampungan air. Tempat penyimpanan air seperti ember, jeriken, atau bak mandi harus dibersihkan secara rutin agar tidak menjadi tempat berkembangnya bakteri. 2. Kebersihan tangan. Tindakan sederhana tapi sangat efektif. Mencuci tangan adalah kebiasaan sederhana yang sering diabaikan. Padahal, kebiasaan ini dapat menurunkan risiko terkena kolera hingga lebih dari 40%. Kapan harus mencuci tangan? Setelah buang air besar. Sebelum makan atau menyiapkan makanan. Setelah membersihkan anak yang baru bab. Setelah menyentuh hewan atau barang kotor. Gunakan sabun dan air bersih. Bila tidak ada air, hand sanitizer berbahan dasar alkohol bisa menjadi alternatif sementara. Namun sabun tetap lebih efektif dalam membunuh bakteri penyebab kolera yang menempel di tangan. 3. Kebersihan makanan dan peralatan masak. Bakteri kolera mudah berpindah melalui makanan yang tidak bersih atau tidak dimasak dengan matang. Oleh karena itu, memperhatikan proses memasak dan penyajian makanan sangat penting. Lalu langkah-langkah pencegahan melalui makanan. Masak makanan hingga benar-benar matang, khususnya daging, ikan, dan seafood. Hindari makan makanan mentah seperti sayuran yang tidak dicuci bersih. Gunakan air matang untuk mencuci sayuran. Simpan makanan di tempat tertutup agar tidak dihinggapi lalat yang bisa membawa bakteri. Gunakan peralatan masak dan makan yang bersih. Jangan makan makanan yang sudah lama berada di suhu ruang lebih dari 4 jam. Seafood seperti kerang, tiram, dan ikan merupakan sumber risiko tinggi bila berasal dari perairan tercemar. Oleh karena itu, makanan laut harus dimasak hingga matang sempurna. 4. Sanitasi lingkungan, peran besar untuk mencegah wabah. Kolera sering mewabah di daerah dengan sanitasi buruk.
Lingkungan yang kotor dan pembuangan tinja sembarangan menyebabkan bakteri menyebar dengan cepat melalui air dan tanah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan meliputi menggunakan toilet atau jamban yang layak. Jangan buang air besar di sungai, laut, atau tempat terbuka. Feses manusia mengandung bakteri yang sangat mudah mencemari air. Mengelola limbah rumah tangga dengan baik. Jangan membuang sampah ke sungai karena dapat mencemari sumber air. Membersihkan selokan dan saluran air. Air yang menggenang dapat menjadi sarang berbagai bakteri dan penyakit. Tidak mencuci peralatan masak di sungai tercemar. Gunakan air bersih yang telah direbus untuk mencuci peralatan saat air bersih sulit didapatkan. Di banyak daerah, edukasi sanitasi menjadi kunci penting dalam mencegah wabah kolera besar. 5. Vaksin kolera, cara pencegahan tambahan. Vaksin kolera tersedia dalam bentuk vaksin oral, diminum, yang memberikan perlindungan selama beberapa bulan hingga beberapa tahun tergantung jenis vaksinnya. Vaksin ini sangat bermanfaat terutama bagi orang yang tinggal di daerah rawan wabah. Petugas kesehatan yang sering turun ke wilayah endemis. Wisatawan yang bepergian ke daerah dengan sanitasi buruk. Meskipun vaksin membantu, vaksin bukan pengganti kebersihan, melainkan perlindungan tambahan. 6. Edukasi masyarakat dan peran keluarga. Pencegahan kolera membutuhkan kerja sama seluruh anggota masyarakat. Edukasi tentang kebersihan tangan, pengolahan makanan, dan sanitasi lingkungan harus diberikan secara terus-menerus, terutama di daerah dengan risiko tinggi. Keluarga juga berperan penting dalam mengajarkan anak kebiasaan mencuci tangan, mengawasi sumber air yang digunakan, menyediakan makanan sehat dan bersih, membantu menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah. 7. Mencegah penularan dalam rumah jika ada anggota yang sakit. Jika ada anggota keluarga yang terkena kolera, langkah pencegahan harus ditingkatkan. Bersihkan toilet setiap kali digunakan penderita. Cuci pakaian penderita dengan air panas atau air mendidih. Sediakan air minum terpisah untuk penderita. Gunakan sarung tangan saat merawat orang yang sakit. Pastikan penderita menggunakan peralatan makan khusus yang tidak dipakai bersama. Dengan tindakan ini, risiko penularan kepada anggota keluarga lainnya bisa ditekan. Pencegahan kolera bukan hal sulit bila masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kebersihan. Dengan menjaga air tetap bersih, memasak makanan dengan benar, mencuci tangan secara rutin, meningkatkan sanitasi, serta memanfaatkan vaksin, kolera dapat dicegah bahkan dihentikan sebelum menjadi wabah besar. Pencegahan adalah langkah terbaik, karena mencegah penularan jauh lebih mudah daripada menangani penyakit yang telah menyebar luas. Sekian untuk pembelajaran kita, semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.